Di awal sini nih, Elliot sama Ridley baru mendarat nih dan langsung lanjut OTW pakai mobil. Mereka diundang liburan akhir pekan di perkebunannya Odell Leopold, bosnya Elliot. Ini karena sambil angkat telepon, Elliot jadi nggak fokus nyetirnya. Nah kan, nabrak kan tuh jadinya. Mereka turun mau ngecek. Kaget campur bingung. Karena yang mereka tabrak ternyata seekor unicorn. Tapi udah sekarat. Tanduknya nyala-nyala gitu. Ridley penasaran. Pas megang, tiba-tiba dia dapat penglihatan kosmik yang aneh gitu. Baru berhenti pas unicornnya dipukulin sama Elliot pakai besi. Oke, mereka akhirnya sampai nih di rumah keluarga Leopold. Dan ternyata unicornnya mereka bawa ada dalam mobil. Begitu mereka masuk, Shepard, anaknya Odell, turun nyambut mereka. Pas banget juga, Belinda, istrinya Odell, baru selesai Zoom meeting. Mereka diantar tuh ke ruangannya Odell. Lagi sakit kanker dia ternyata. Ini Ridley masih kebayang sama kejadian tadi. Biar nggak ketahuan, Elliot nyuruh dia cuci muka. Pas dia ngelap mukanya sambil ngaca, dia lihat jerawat di mukanya hilang. Di handuknya itu ada noda darah unicorn yang tadi nyiprat ke muka dia. Karena penasaran, dia ngelap jerawatnya yang lain tuh. Dan bener, langsung hilang jerawatnya. Di sisi lain, Elliot yang lagi ngurusin kerjaan juga lagi kebingungan tuh. Pas mau bacain berkas-berkas, matanya tiba-tiba ngeblur kalau pakai kacamata. Wah, itu tanduk unicornnya nyala lagi tuh. Masih hidup kah? Ridley coba ngasih tahu ayahnya. Dia kayak ngerasa dipanggil gitu sama unicornnya. Tapi Elliot nggak percaya. Karena dia yakin unicorn itu udah is dead. Dia pukulin kan tadi. Tiba-tiba mobilnya goyang-goyang dong. Baru deh tuh. Dia langsung buru-buru minta izin pulang. Alasannya si Ridley sakit parah. Tapi si Xiao, asisten keluarga Leopold, makin curiga. No, you don't have to. Mr. Leopold, sir. Karena dari tadi dia merhatiin. Bemper depan mobil mereka rusak kayak habis nabrak. Alarm mobilnya bunyi. Semua jadi pada ikut keluar penasaran. Unicornnya ngamuk mau kabur. Ditembak sama si Xiao. Di situ Ridley ngasih tahu khasiat darah unicornnya yang ternyata bisa nyembuhin jerawat dia. Elliot juga jadi baru sadar. Matanya tadi kan kecipratan darah unicorn juga. Makanya sembuh. Dan gak cuma itu, alergi bersin-bersinnya juga sembuh. Padahal tadi di jalan dia bersin-bersin mulu kan. Odell jadi langsung kepikiran tuh, mau jadiin unicorn itu sebagai subjek eksperimen. Malam itu, Ridley nyari tahu tentang unicorn, saking penasarannya. Ternyata, unicorn itu binatang yang pendendam dan kejam. Agak syok tuh dia. Dan ini pas lagi tidur, dia mimpi. Seakan dia jadi unicorn gitu. Dia kebangun. Udah ada 2 orang yang jemput paksa dia. Itu tuh sekelompok ilmuwan yang disewa sama si Odell buat eksperimen unicornnya. Dr. Song, si ketua, berhasil bikin ramuan dari tanduk unicorn yang diparut. Ramuan itu mau dicoba buat nyembuhin kankernya si Odell. Sementara itu, Ridley coba jalan-jalan ke hutan belakang. Sampai di mana dia ngerasa ada yang mengintai dia dari kejauhan. Takut juga tuh dia, langsung buru-buru balik. Dia ngelanjutin riset tentang unicornnya lagi. Dikasih tahu juga tuh ke si Shepard. Tapi dia malah disuruh nyiapin bahan-bahan buat dipresentasiin ke orang tua mereka. Pas si Shepard mau keluar ruangan, dia kaget ngelihat ayahnya lagi diri di lorong itu. Dad? Odell udah sembuh dari kankernya. Cepet banget loh. Gara-gara itu, Odell langsung nyuruh Dr. Song buat memperbanyak ramuan obatnya. Semua orang pada sibuk, karena itu kan bakal jadi bisnis besar. Sementara si Ridley mau ngebahas hasil risetnya tentang unicorn itu. Dari cerita di balik The Unicorn Tapestries zaman dulu, Ridley coba peringatin keluarga Leopold. Jangan main-main sama unicorn, bahaya. Tapi ya namanya juga udah nyium bau cuan, gak peduli.
Bahkan ayahnya juga nggak ngebela dia. Ini mereka lagi siap-siap mau bawa unicornnya ke lab pusat. Tiba-tiba listrik mati. Di alatnya Dokter Batia, kedeteksi ada radiasi elektromagnetik gitu. Pas Elliot mau ngecek unicornnya, listriknya nyala lagi. Tapi tiba-tiba itu unicorn juga yang nusuk Dokter Song. Langsung ditembakin tuh unicornnya. Elliot nyuruh Ridley berlindung di dalam mobil. Tuh unicorn malah nyerang mobilnya. Elliot nyamperin Ridley. Xiao sama rekan-rekannya juga langsung nembakin unicornnya. Pas lagi ngintip, mobilnya kedorong. Ridley jadi masuk ke kolong mobil. Mana di depan mata lagi tuh, salah satu penjaga kepalanya diinjak sama tuh unicorn. Karena ngelihat unicorn itu mau nyerang ayahnya, Ridley ngajak ayahnya buat lari. Ayahnya nggak siap, jadi si Ridley lari duluan dan dikejar sama tuh unicorn. Di sini ada yang aneh sama tuh unicorn. Pas dia ngelihat Ridley, dia berhenti nyerang. Malah dia kayak minta dipegang gitu tanduknya. Tiba-tiba Xiao nembakin tuh unicorn lagi. Kabur dia jadinya masuk ke hutan. Ini mereka penasaran. Kok si Ridley kayak udah tahu ini bakal terjadi? Ridley ngasih tahu. Semenjak dia megang tanduknya waktu itu, dia jadi kayak terhubung gitu sama unicorn. Mungkin karena itu juga unicornnya jadi nggak nyerang dia. Dengar itu, si Odell malah mau nangkap unicorn yang tadi itu. Menurut keluarga Leopold, daripada Dokter Song mati sia-sia, dan juga kasihan kan kalau unicornnya dibiarin terluka di luar sana, lebih baik dimanfaatin. Di sini, Elliot coba minta izin mau pulang. Sekalian unicorn yang tadi kecil itu mereka mau bawa. Tapi nggak dibolehin, malah diancam kerjaannya. Ya udah, sekarang mereka ngejalanin rencananya si Odell. Mereka harus nemuin unicorn yang tadi udah ketembak itu. Sementara itu, Shepard diam-diam nyuri sebotol serbuk tanduk unicorn. Wah, parah. Si Shepard make serbuk tanduk unicornnya kayak pakai narkoboy gitu dihirup. Dan dia langsung nyuruh Dokter Batia buat memperbanyak serbuk tanduk unicornnya. Ini Ridley lagi di mobil. Pas lagi ngeliatin langit, tiba-tiba dia kayak nyadarin sesuatu. Ternyata dia keinget sama kisah unicorn zaman dulu itu. Di mana unicorn yang udah dibunuh bisa dibangkitin lagi. Dia langsung chat ayahnya, minta ayahnya balik sekarang. Pas banget, mereka nemuin satu unicorn yang kelihatannya lagi nggak berdaya. Setelah baca chat dari Ridley, Elliot nyoba ngasih tau yang lain buat pergi dari situ. Bener aja, nongol unicorn satu lagi. Xiao diserang. Dibawa kabur. Mereka siaga nih, takut unicornnya tiba-tiba nyerang lagi. Nah kan, pada diserang satu persatu. Sementara Elliot sama Odell dikejar sampai ke rumah. Odell udah gak bisa kemana-mana. Dia malah mau nyoba ngejinakin unicornnya. Kirain unicornnya ngasih izin tanduknya buat dipegang. Taunya menurut Ridley, itu tuh orang tua dari bayi unicorn yang mereka jadiin eksperimen. Jadi mereka harus balikin bayinya, biar nggak diserang lagi. Tiba-tiba listriknya mati lagi. Hello, officer? Oh, thank God. Hello? Karena kata si Grave, penguat sinyal handphone di sini tuh pakai listrik rumah. Mungkin karena sinyalnya lagi susah banget, makanya listriknya sampai anjlok. Masalahnya sekarang, mereka juga nggak bisa pergi dari situ. Kan listriknya mati, otomatis gerbang depan jadi nggak bisa kebuka. Karena kan elektrik. Mau nggak mau, mereka harus buka secara manual. Dikasih senter tuh satu-satu sama si Grave. Tapi malah si Grave yang ditumbalin. Dia yang disuruh ngurus gerbangnya. Sementara Dokter Batia, dia yang ditugasin buat nganterin bayi unicornnya. Sebelum itu, tanduknya yang tadi udah terlanjur dipotong, disimpan dulu tuh ditabung. Oke, semua udah hampir siap. Si Shepard ngilang.
Taunya dia lagi pakai serbuk tanduk unicornnya lagi buat mabok. Ini 2 unicornnya datang, nyamperin bayi mereka. Mereka marah karena tanduk bayi mereka nggak ada, udah dipotong. Dokter Batia kabur. Serbuk tanduk unicorn yang dia curi jatuh. Terpaksa berhenti dulu dia. Tapi 2 unicorn itu ngilang, nggak ngejar dia. Ya udah, dipikir udah aman dong. Dia ngasih tahu yang lain. Tiba-tiba di sini Shepard make serbuk tanduk unicornnya lagi. Dia dapat penglihatan kalau unicorn itu bisa jinak sama gadis-gadis berhati murni kayak si Ridley. Tiba-tiba unicorn itu nyerang lagi. Bahkan bisa nerobos masuk. Mereka kaburnya mencar. Ridley sama ayahnya, Shepard sama Belinda ibunya. Elliot mau coba ngintip nih keluar karena hening banget. Tiba-tiba sementara itu si Shepard masih sempet-sempetnya loh ngambil tanduk bayi unicornnya. Tapi pas tabungnya dibuka, kosong. Kemana itu tanduknya? Taunya si Elliot yang nyolong. Pantes aja mereka dikejar. Elliot ngelakuin itu karena takut gak kebagian apa-apa dari eksperimen ini. Sedangkan dia udah janji sama mendiang ibunya Ridley bakal ngelakuin apa aja buat kenyamanan Ridley. Ridley yang tadinya mau marah jadi agak terharu tuh. Dia maafin ayahnya. Di sisi lain, Belinda sama Shepard juga mau ngecek nih. Si Belinda nyoba dengerin suara dari deket rak buku. Tiba-tiba Shepard mau nolong juga bingung. Gimana caranya? Ini unicorn satunya lagi datang mau nerobos. Ya udah, Elliot yang mau ngalihin perhatian unicornnya biar si Ridley bisa kabur. Sementara itu, Belinda udah sekarat. Tapi dia sempat ngebuka tabung oksigennya. Jadi Shepard bisa nembakin api ke situ biar meledak. Tapi ya gimana ya ibunya? Bocah gendeng. Dia malah kabur dong. Ibunya jadi tewas sia-sia. Oke, udah berhasil lompat nih si Ridley. Tapi nongol si Shepard nodong dia pakai panah. Ridley disuruh ikut sama dia. Dia dijadiin pancingan buat ngetes bener apa enggak unicornnya bisa jinak sama Ridley. Dan ternyata bener dong. Unicornnya tidur di pangkuan dia. Langsung tuh si Shepard ngiket kakinya tuh unicorn, mau dicuanin sama dia. Nah, dateng nih si Elliot sama unicorn yang satu lagi. Kok bisa nggak diserang? Apa karena Elliot megang tanduk anaknya ya? Unicorn itu juga langsung jinak sama Ridley, tiduran juga di situ. Lagi-lagi si Shepard langsung ikat unicornnya. Tapi di situ Elliot kelihatan marah dan langsung nusuk si Shepard pakai tanduk itu. Si Shepard nusuk balik dong pakai anak panah. Si Shepard masih bisa bangkit, mau ngebunuh Ridley. Tapi pas banget tuh unicorn berhasil ngelepasin iketannya. Ditendang dia dan akhirnya tewas. Ini Elliot udah sekarat dan gak lama Elliot meninggal. Ridley sedih banget karena sekarang dia udah gak punya siapa-siapa kan. Tiba-tiba salah satu unicorn mindahin Elliot ke dekat bayi mereka. Taunya mereka mau ngidupin si Elliot sama bayi mereka lagi pakai kekuatan sihir mereka. Abis itu keluarga unicorn itu langsung pergi. Lagi seneng-seneng ayahnya hidup lagi, datang si Griff sama polisi yang dimintain bantuan. Tapi karena dilihat banyak mayat, Elliot sama Ridley ditangkap jadi tersangka pembunuhan massal. Sial. Di akhir scene, pas mereka lagi dibawa ke kantor polisi, keluarga unicorn tadi datang ngikutin mereka. Salah satu unicornnya kayak ngasih kode gitu buat siap-siap bakal ada benturan. Bener aja, ditabrak tuh mobilnya. Jadi Elliot sama Ridley bisa kabur. Ya, itu tadi alur cerita dari film Death of a Unicorn. Wah, seru banget. Jarang-jarang ya ada film tentang unicorn kayak gini. Menurut kalian gimana? Suka nggak sama filmnya? Komen di bawah ya.
Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.